Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di surga, Allah yang senantiasa ada dalam hidup kami, yang tak pernah lepas dan henti-hentinya. Kami mau bersyukur dan terima kasih selalu. Dan sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kami selalu persembahkan puji-pujian kepadamu. Kau layak dipuji disembah, kau bertata di puji-pujian umatmu. Dan kau selalu hadir di tengah-tengah dunia ini, melihat, mencatat, dan selalu ada bagi kami orang-orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa ada penguasa lebih tinggi dari kami sendiri, yaitu yang memberikan kami napas kehidupan dan juga kekuatan melalui semua hal. Engkaulah kekuatan kami, hidup kami, dan satu perkara yang tak bisa kami bisa masuk ke ranah-Mu, yaitu kekuasaan-Mu yang tak terbatas itu Tuhan. Ada banyak perkara yang tak dapat kami mengerti, tetapi Engkau memberikan pada kami hikmat dan pengertian untuk dapat mengerti segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Dari segala hal, dari semua lini kehidupan manusia, patutlah kami selalu memuji, menyembah, bersyukur, beribadah kepadamu. Dan kembali kami mau baca firman-Mu, karena di dalam firman terkandung banyak hikmat dan juga pelajaran dan hukum-hukum Tuhan, agar kami juga mengerti, memahami hikmat Tuhan, hukum-hukum Tuhan, dan menjauhi apa yang Kau larang. Begitu juga dengan kehidupan kekal bersama Engkau yang adalah kekekalan, yang memberikan kepada kami kehidupan, hikmat, dan juga pengertian. Karena itu Roh Kudus terangi hati dan jiwa kami selalu dengan Roh Kudus untuk pertobatan, untuk menerima firman, untuk memberitakan firman, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, agar kami semua diselamatkan dalam kasih karunia yang tak terbatas itu, sehingga pintu yang masih terbuka akan selalu terbuka, dan kegenapan segala sesuatu akan terjadi, bahwa semua makhluk akan dicurahkan Roh Kudus-Mu, dan semua orang akan mengenal siapa Engkau sebenarnya. Kau dalam cipta langit dan bumi, Tuhan yang berkuasa, Hakim yang adil, yang akan datang kembali ke dalam dunia ini, dan akan bawa orang-orang percaya ke dalam kerajaan-Mu yang akan segera terjadi. Itu adalah harapan kami sebagai orang percaya. Maranatha dan Immanuel adalah kekuatan tertinggi kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Karena itu setiap hari kami mau bersyukur kembali, karena kami percaya bahwa siapa yang dapat menyelamatkan kami selain Engkau yang datang dari surga. Engkau yang telah hidup, dan itu bukti bahwa kami yang mati akan hidup kembali bersama-sama dengan Engkau, karena Engkau yang pegang kendali atas hidup dan mati kami. Siapa yang berkuasa menyelamatkan kami adalah orang yang telah menciptakan kami. Siapa yang berkuasa menyelamatkan kami dari kematian adalah orang yang telah bangkit dari kematian. Mengapa kami sungguh-sungguh percayakan kuasa nama-Mu dan kuasa darah-Mu? Karena Engkau sendiri telah berkata, Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah Bapa kecuali melalui Engkau, yang adalah firman Bapa yang telah menjadi manusia, sehingga datang ke dalam dunia ini dan menjadikan kami sebagai anak-anak terang, sehingga kami dapat menceritakan kebaikan Tuhan yang nyata, terbukti sangat di dalam kuasa darah dan nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan kita pada siang hari ini terambil dari Pengkhotbah 8 ayat 9 hingga dengan ayat bukan ayat 9 tapi ayat 2 hingga dengan ayat yang ke-16, ayat 2 hingga dengan ayat yang ke-8 dengan perikop kepatuhan kepada raja, dan ayat 9 hingga dengan ayat yang ke 17 dengan perikop pekerjaan Allah tidak dapat diselami manusia. Kita mulai dari Pengkhotbah 8 dulu, ayat 2 hingga dengan ayat yang ke-8, yang berbunyi demikian. Kepatuhan kepada raja. Patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa yang dikehendakinya. Karena titah raja berkuasa, siapakah yang akan mengatakan kepadanya, apakah yang baginda buat? Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan, dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Karena untuk segala sesuatu ada waktu pengadilan, dan kejahatan manusia menekan dirinya. Sesungguhnya ia tak mengetahui apa yang akan terjadi, karena siapakah yang akan mengatakan kepadanya bagaimana itu akan terjadi. Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan,
dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Kemudian Pengkhotbah pasal 8 ayat 9 hingga 17 dengan perikop baru. Pekerjaan Allah tidak dapat diselami manusia, yang berbunyi demikian, semua ini telah kulihat dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari, ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk, sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang yang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik, dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Elohim yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Ya Tuhan, sesungguhnya kami sebagai manusia percaya bahwa segala pekerjaan-Mu tidak dapat kami selami, tapi kami dapat mengerti dan juga diberi hikmat untuk mengerti segala sesuatu, karena semua ada dalam tangan-Mu, dalam genggaman-Mu, dalam kitab-Mu, kitab kehidupan yang Kau catat setiap perbuatan kami. Untuk itulah kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang jahat tidak berkenan di hadapan-Mu, dan segala yang baik dan benar pasti akan mendapat upah di hadapan-Mu. Segala perbuatan baik manusia tercatat di kitab kehidupan-Mu, di kitab yang akan membawa orang kepada kehidupan kekal nantinya, dan hidup bersama-sama dengan Kristus Yesus yang adalah terang dunia, di mana Dia yang bertahta di setiap kita umat percaya. Ataupun menjamah jiwa-jiwa yang belum percaya, ataupun orang-orang yang menolak akan keselamatan dan kasih karunia, itu semua adalah pilihan Tuhan, karena kami tidak bisa untuk terus membawa mereka ke hadirat-Mu jika mereka menolak kasih karunia itu dan tidak percaya, bahkan lebih percaya kepada benda-benda mati, orang-orang mati yang tidak bisa hidup, orang-orang yang hanya berpangku tangan di dalam segala hal yang tidak bisa membawa mereka kepadamu. Itulah sesungguhnya mengapa kami mau hidup terus di dalam cahaya-Mu, di dalam terang-Mu ya Yesus. Karena bagi kami Yesus adalah hidup dan keselamatan dan juga kekuatan kami. Kau telah hidup dan tidak pernah mati lagi, karena Engkau kekal dan abadi. Kau bertata di surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang dimana kami percaya bahwa Allah Bapa adalah kekuatan terbesar kami di dunia ini. Allah Bapa yang memberikan firman-Nya menjadi manusia dan memberikan Roh Kudus untuk menerangi setiap hati dan jiwa dalam pertobatan, sehingga Roh Kudus akan terus hidup di dalam kami, orang-orang yang benar-benar tahu kasih kami dan percaya. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan tidak butuh validasi manusia, karena bagi kami Kristus Yesus cukup bagi kami. Allah yang selalu bertata di hati dan jiwa kami, yang senantiasa bawa kami kepada hidup yang kekal, pertobatan, kasih karunia, dan tetap menjalankan hukum kasih di dalam hidup ini. Bahkan 10 perintah yang diberikan bagi Israel pun kami lakukan,
Karena kami adalah orang-orang Israel, cabang dari cangkokan yang utama. Karena itu Kristus kami yang adalah kepala dan Mesias kami tetap menjadi utama dan prioritas kami. Karena hidup ini adalah tentang apa saja adalah sia-sia. Orang mencari mati-matian bekerja, mengumpulkan harta, uang, bersenang-senang, pada akhirnya juga akan mati. Semua orang akan kembali menjadi debu dan tanah. Tetapi Kristus tetap kekal abadi, karena Engkau adalah awal dan akhir yang tak terbatas. Dan juga Engkau tidak pernah bisa dibatasi. Sekalipun semua orang menolak dan tidak percaya, Engkau tetaplah Tuhan dan Allah. Engkau adalah penguasa semesta alam. Engkau bertahta di semua planet-planet, di angin, di badai, di topan, di semua lini, di air, di udara, di matahari, di bulan, bintang. Kau selalu ada dan hadir. Bahkan di setiap hati percikan roh-Mu yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami semuanya. Kau memberikan kekekalan kepada kami dan memeteraikan kami dalam kitab-Mu. Itulah semua yang kami cari, kerajaan Yesus Kristus yang akan turun ke bumi, Yerusalem baru, dan juga kerajaan Kristus yang bertahta selama-lamanya. Amin. Demikianlah bacaan kita hari ini. Tuhan Yesus berkati Anda dan saya di seluruh dunia ini. Tuhan Yesus mengasihi Anda. Sesungguhnya Anda jangan takut pada Yesus, karena Yesus adalah Tuhan sesungguhnya. Allah yang memerdekakan Anda dari semua perbudakan dosa. Allah yang membawa Anda kepada kasih karunia dan keselamatan. Jika ingin hidup dan terus melihat surga, percayalah kepada Yesus Kristus. Bukan benda-benda mati, bukan kepada orang-orang yang mati yang tidak bisa hidup lagi, tetapi Yesus Kristus adalah firman Allah itu sendiri yang telah menjadi manusia untuk mengunjungi orang-orang percaya, orang-orang tidak percaya, karena Dia adalah juru selamat bagi manusia. Berbahagialah orang yang terus hidup dalam kasih Yesus Kristus dan setia, dan juga umat-umat Tuhan di seluruh muka bumi, dari Israel sampai Indonesia dan seluruh dunia. Dan jangan lepaskan imanmu dari Yesus Kristus, karena pada akhirnya semua lutut kan bertelut, semua lidah kan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Anda akan mengerti dan memahami Injil sejati, bukan Injil palsu, Injil kegelapan, bahkan Injil yang menentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Allah yang menjadi firman. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati.